Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Ya, Di sini kami dari siswa-siswi SMKPP Negeri Jambi ingin memberi pertanyaan kepada Bapak. Boleh minta waktu sebentar Pak? posisi kamu ingin mewawancarai saya ya. Sekarang terserah di kamu, mau kita ambil posisinya di mana, atau posisi duduk, apa kita menggunakan posisi tegak, itu bebas. Bagaimana kalau kita dalam posisi juga aja Pak? Ayo, oke, silakan. Ya, oke, silakan. Melanjutkan observasi kamu pada hari ini, alangkah baiknya saya selaku PPL di perkebunan ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rizky Novendri, itu tinggal di Jembatan Mas. Saya di sini selaku sebagai mandor. Nah, kalau sebelum kita melanjutkan observasi ini, saya ingin mengenal dulu kalian. Siapa nama kalian, asal sekolah kalian dari mana, tujuan kalian ke sini itu apa? Adik-adik atau anak-anak sekalian tanyakan. Mungkin insya Allah saya akan bantu jawab sebisa saya. Ya, mulai dari siapa yang ingin bertanya dulu? Kami mau bertanya Pak. Hmm. Kalau saya boleh tanya-tanya, apa pendidikan terakhir Bapak sebelum menjadi seorang PPL? Kalau pendidikan terakhir saya sebelum menjadi PPL itu saya pernah kuliah di UIN Batanghari, itu ngambil jurusan manajemen pendidikan. Itu kalau kamu menanyakan pendidikan terakhir saya. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk mengawali usaha sebelum menjadi seorang PPL? Asal mula usaha saya untuk bisa menjadi PPL seperti saat ini, itu yang pertama itu sesuai dengan pengalaman. Karena sebelum saya mengambil gelar S1 kuliah di Universitas Islam Batanghari, saya pernah menempuh pendidikan 3 tahun di SPMA waktu itu. Kalau sekarang sudah berubah menjadi ke SMK Negeri PP Jambi. Tersebutlah saya termotivasi untuk ingin menjadi mandor di mandor atau PPL di perkebunan sawit ini. Kenapa Bapak lebih memilih menjadi seorang PPL, sedangkan di luar sana kan masih banyak pekerjaan lainnya seperti wirausaha dan lain sebagainya? Sebenarnya itu tidak bisa jadi pedoman. Tergantung di kemauan kita ke depannya mau jadi apa. Tergantung di nasib kita nanti ke depannya mau jadi apa. Jadi tumpuan saya kok bisa saya sampai seperti saat ini, itu tadi sudah saya katakan, itu berdasarkan pengalaman saya ke tanaman pertanian, terutama tanaman kelapa sawit. Karena kan saya sudah bercerita tadi, selama 3 tahun saya sudah mengalami proses pembelajaran tentang tanaman tahunan. Inilah contohnya tanaman kelapa sawit. Yang pertama, apa potensi wilayah yang cocok untuk ditanam di tanaman wilayah sini? Kalau untuk posisi saat ini, itu mayoritas rata-rata untuk wilayah Jembatan Mas atau Kecamatan Pemayun ini, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, itu beralih ke dari tanaman karet itu beralih ke tanaman kelapa sawit. Mengapa demikian mungkin, demikian rupa? Karena potensi wilayah itu kan memacu kepada sumber daya manusianya. Sudah tuh sumber daya alamnya. Kalau tanaman kelapa sawit ini, kalau di sumber daya alamnya itu cocok untuk potensi tanah, potensi wilayah, potensi daerah, geografi, letak geografisnya. Kemudian kita mengacu kepada harga dari pemasaran TBS ini. Tanam buah sawit untuk posisi saat ini itu melunjak naik dibanding dengan tanaman-tanaman lain. Di situ mungkin saya mengatakan potensi wilayah untuk wilayah Jembatan masih sangat cocok untuk ditanami kelapa sawit. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah kondisi iklim ini sangat mempengaruhi bagi usaha Bapak? Kalau potensi iklim sebenarnya bukan mempengaruhi ke usaha saya ya. Potensi iklim itu berpengaruh terhadap keadaan tanaman yang ada di lokasi. Itu sangat berpengaruh. Contoh waktu musim kemarau yang beberapa bulan yang lalu itu sangat berpengaruh. Pengaruhnya di mana? Letak
yang kita harapkan hasil tonasenya sekian itu nurun, dikatakan drastis itu tidak, tapi ada penurunan. Jadi yang kita harapkan pencapaiannya sekian, jadi turunnya tidak perlu jauh gitu. Nah, turunnya tidak perlu jauh. Maksud saya itu turun hasil tonasenya, hasil yang buah yang kita jual. Oke, sekarang giliran saya, Pak. Apakah Bapak sudah menggunakan teknologi modern dalam memberi pengarahan kepada para petani, Pak? Kalau modern itu kalau kita mengacu ke alat-alat pertanian, tapi alat-alat pertanian ini masih menggunakan, modern itu kan bermacam-macam itu ya, ada menggunakan robot, ada menggunakan mesin. Kalau untuk saat ini itu kita sudah memacu ke penggunaan teknologi di alat-alat dan mesin-mesin di pertanian. Itulah sudah kita serahkan ke petani-petaninya, kita serahkan ke masyarakat-masyarakatnya yang ibarat tuh di lahan ini. Contoh ini lahan kita yang ada ini, itu kan kita sudah menggunakan, kalau posisi pemanenan itu tetap menggunakan tenaga manusia. Tapi kalau posisi pengangkutan kita menggunakan tenaga manusia dan dibantu dengan alat, tidak menggunakan alat yang dorong itu lagi seperti lori, seperti angkong itu lagi. Kita sudah menggunakan alat seperti hand traktor, John Deere, maupun di kendaraan roda 4 kayak seperti mobil. Berarti bisa dikategorikan sudah menggunakan teknologi modern. Awal sebenarnya. Ya. Karena kita ibaratnya itu, kita di Indonesia ini kekayaan di sawit ini terbanyak. Sawit ini di Indonesia itu peringkat 1 lahan terluas di Indonesia, tapi kekalahan kita ini sebagai itu teknologinya. Makanya kita mulai sekarang Indonesia ini di teknologinya lah mulai dicoba di Indonesia sekarang. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira sudah berapa lama Bapak menjadi seorang PPL? Kalau untuk menjadi seorang PPL, kisaran kurang lebih sekitar 9 tahunan. Oke. Untuk itu, di samping Bapak menjadi seorang PPL, apakah ada usaha lain yang Bapak tekuni? Bermacam-macam kalau kita mengandalkan usaha lain. Makanya saya mengingatkan kalian, walaupun kita fokus dalam satu kerjaan ini, kalau ada kerjaan sampingan kita kerjakan apa, asal jangan meninggalkan kerjaan tupoksi kita. Contoh misal gini, kayak ini kan kebun sawit ini. Jadi kita buka usaha sampingan itu bisa. Contoh, petani itu membutuhkan bibit sawit yang unggul, jadi seorang PPL itu seorang PPL itu mengembangkan bibitan yang unggul tadi. Jadi kita setelah bibitan itu siap ditanam ke petani, kita siapkan dulu lah tadi, baru kita kasih ke petani. Itu usaha-usaha sampingan yang berkesinambungan dengan kebun sawit yang ada. Bagaimana biaya produksi seperti modal awal, perawatan, dan lain-lain selama ini yang Bapak lakukan? Kalau modal produksi sebenarnya yang di awal itu tanah. Setiap daerah itu beda-beda, harga tanah itu beda-beda, itu setiap daerah. Harga tanah itu beda-beda, kemudian kita harus melihat letak strategis posisi tanah. Karena sawit ini identik dengan buah itu identik dengan kilonya, beratnya. Kalau seandainya posisi tanah kita jauh dari permukaan jalan, itu akan menambah biaya besar. Karena yang kita pikirkan akses. Di sawit ini yang diutamakan itu akses. Makanya kalau seandainya ada orang jual tanah, kita cek dulu lokasi tanahnya. Kira-kira bisa enggak akses ini untuk mengeluarkan hasil kita keluar itu dengan mudah, dengan gampang untuk memperhemat biaya itu tadi. Selanjutnya, apa saja sih resiko menjadi seorang PPL? Kalau resiko itu banyak. Terkadang gini, kita tidak merendahkan petani ya, ibaratnya tidak merendahkan petani. Maksudnya kata-kata yang jelas itu, ada seolah-olah petani itu ngerasa lebih pintar petani daripada PPL. Jadi seorang PPL ini dia tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu di depan petani. Jangan seolah-olah kita sebagai PPL, tapi kita serba tahu semua. Karena ada yang petani ini pengalamannya lebih jauh daripada yang PPL yang ada ini. Belum tentu seandainya PPL bisa manen itu belum tentu. PPL ini mayoritas juga banyak ke ilmu-ilmuannya, ke materinya yang dia dapat. Nah, tenaganya belum tentu.
Nah, lanjut lagi apa kira-kira mau tanya? Selanjutnya, baik selanjutnya Kak Mira. Di sini Pak, saya lebih ke tahap awal ya Pak. Kalau saya boleh tahu, ngomong-ngomong, kalau misalnya dalam produksi pembibitan ya Pak, misalnya seperti tadi Bapak mempunyai sampingan seperti memproduksi bibit. Nah, kalau Bapak mengalami kegagalan, apa yang akan Bapak lakukan? Kalau usaha sampingan berarti kan kamu pedoman di usaha sampingan tadi ya. Karena kita pedoman kalau usaha itu tidak akan ada kategori mulus, pasti ada rintangan-rintangan. Kalau kita cara mengatasinya, ini kita ngambil pedoman gini. Kalau seandainya kita usahanya 10 kali, dalam 10 kali itu 4 kali kegagalan, itu masih ada keuntungan di 6 kali. Nah, karena setiap usaha itu pasti ada resiko dan ada tantangan. Jadi misalnya kita gagal di posisi pertama, di tahap awal pertama, kita sikapi. Kenapa sih bisa kita gagal di dalam posisi pemasaran? Contohnya kayak saya tadi kan usaha sampingan itu di bagian pembibitan. Berarti kita pikirkan cara untuk memasarkan. Karena kita usaha ini kan yang kita kejar, kita ini tumpuannya itu di pemasaran. Ya kan, karena untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan uang yang kita kejar di pemasaran. Jadi kita kuasai dulu dunia pasarnya. Contoh kayak saya kan PPL. Jadi kalau untuk menghadapi resiko, kecuali bencana alam ya, kalau untuk menghadapi resiko masalah pembibitan, menurut saya itu mungkin kategori 10 banding 1. 10 berhasil, 9 berhasil, 1 gagal. Karena apa? Saya kan PPL, jadi saya sering ketemu dengan petani-petani. Disitulah saya harus briefing, harus membujuk petani, harus ngasih pengetahuan ke petani agar petani itu mau ngikut ibarat tuh mau dia bergabung, agar mau dia memakai bibit yang kita sediakan. Jadi kita tuh ibarat tuh membujuk petani dengan ilmu pengetahuan gitu. Kira-kira apa ya strategi Bapak sehingga bisa terus bangkit dengan produksi-produksi yang tidak stabil, atau mungkin sedikit kegagalan dalam produksi yang sedikit menonjol gitu ya Pak? Coba ulangi pertanyaannya. Kira-kira apa strategi sehingga Bapak bisa terus bangkit? Misalnya tadi kegagalan ya Pak, untuk Bapak melanjutkannya lagi dalam proses produksi. Mayoritas kan kayak saya kan Islam. Kita awali kegiatan itu utamakan doa, bismillah, usaha itu harus kita ini. Yang paling kuncinya itu tekun. Karena kalau kita tekun, insya Allah tidak akan menganjlokkan kita. Tidak berhenti berikhtiar ya Pak? Tidak berhenti kita berikhtiar. Kita selalu berusaha. Oke baik, mungkin hanya itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih ya Pak sudah mau menemani kami tadi dan mau kami wawancarai sedikit. Mungkin ada tambahan dari tonton? Mungkin itu saja dari kami Pak. Semoga kedepannya bisa menjadi yang lebih baik. Di sini wawancaranya sudah selesai. Izinkan kami untuk beraktivitas kembali. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktunya sebentar.